udah ngobrol sama Revan tentang kehidupan pasca bercerainya. Sekarang ada Dwinda. Datang sini beberapa bulan yang lalu ya. Masih berdua, sekarang sendiri. Tapi kok lebih itu juga loh. Lebih apa lebih tuh? Lebih segar, lebih glowing dua-duanya. Harus ya, karena hidup tuh harus tetap berjalan. Oke. Jadi harus tetap glowing. Oke, dan ini berseliweran kan penyebab perpisahan tuh apa-apa. Tapi ketika ada di acara kajian hati, terungkaplah. Kita lihat dulu tayangannya. Oh, ada dua hal tentang kebohongan dari awal pernikahan dan juga lontaran cerai. Bohong apa? Aku jujur masih nggak bisa jelasin bohongnya apa. Secara detail. Tapi memang ini tuh masalah yang akan jadi tanggung jawab lelaki di rumah tangga. Oke. Ya, dan itu dari awal nikah. Kamu tuh nikah berapa tahun sih? 5 tahun. 5 tahun. Dari awal nikah? Dari day one, dari awal aku baru tahu. Dan kamu? Aku berusaha menerima dan akhirnya ya udah, tapi kamu mau berusaha lebih baik, mau berusaha untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Oke, aku tungguin. Akhirnya aku tungguin setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai akhirnya setiap aku tanyain masalah tersebut, mantan suami saya pasti apa kita cerai aja, apa kita, jadi dia tuh berusaha lari dari masalah dan memilih untuk cerai karena aku tuh pada saat itu takut banget. Mana ada orang yang mau bercerai kan sebenarnya. Apalagi image, maaf sekali, image Jana itu seperti apa kok di masyarakat umum ya? Dan aku ngerasa masih kecil banget saat itu. Maksudnya aku masih baru nikah, aku udah dapet ujian itu dan aku ngerasa ini pasti cobaan yang harus kita lalui. Maksud aku di sini nerima kamu, tapi please kamu tuh selesain masalah tersebut selama aku tungguin. Oke, ngomong cerai-cerai itu di berapa tahun pernikahan? Dari tahun kedua, ketiga. Sudah mulai? Udah. Dan kamu kan tidak iyahkan kan? Udah, karena aku ngerasa selama ini aku bisa bertahan, mungkin dia akan berusaha, kita kan pasti sebisa mungkin mempertahankan rumah tangga ya. Sesering apa dia ngomong cerai? Sering banget, setiap aku tanyain masalah itu, terus kayak ini gimana mas, karena kan ini ada pengaruhnya ke rumah tangga gitu, kita nggak bisa kayak gini terus dan sebenarnya udah nggak boleh juga kita kalau kayak gini gitu. Terus akhirnya dia ya udah apa kita cerai aja gitu, ya udah gimana apa kita cerai. Jadi aku ngerasa berjuang sendiri. Dan endingnya kamu karena udah aminin istilahnya. Iya, akhirnya aku iyakan setelah berkali-kali dia mengucapkan. Apa yang membuat kamu akhirnya mengiyakan? Aku udah gak kuat Kak, 5 tahun kayak gitu tuh aku gak kuat. Ya, dan sebetulnya ucapan cerai udah 3 kali aja udah. Dan aku ngerasa kayak mungkin kita emang udah gak boleh. Secara agama mungkin udah gak boleh bersama, dan masalah tersebut tuh terlalu sensitif untuk dijelaskan sehingga dan sangat penting di rumah tangga gitu. Jadi kayaknya kalau memang dia tidak mau berusaha, ya sudah nggak apa-apa, toh kamu juga selalu ngajak cerai, jadi oke, sepakat. Bersiap untuk lari lah istilahnya, hanya kamu lepas aja. Iya, akhirnya aku iyain, oke kita bercerai. 5 tahun yang merasa buang waktu nggak sih sebetulnya? Itu dia, aku ngerasa kayak aku bertahan, maksud aku biar kita nggak cerai, tapi akhirnya cerai juga. Aku jadi, oh ya ternyata ini benar-benar buang waktu ya. Tapi kalau nggak salah kan komunikasi masih jalan. Mas Pur juga cerita masih suka WhatsApp, katanya gak bisa tidur sendirian, itu benar? Iya, awal cerai itu Mas Puri masih telepon aku, masih bilang masih butuh, pokoknya masih nelfonin aku terus. Pernah kok dia bilang aku masih sayang kamu pada awal setelah cerai ya gitu. Cuma kan ya gimana, kamu kemarin kemana aja, kenapa kamu nggak mau berubah dan kamu sendiri yang ngajak cerai, aku udah iyain kamu malah kayak gini, udah telah itu. Sekarang udah move on belum? Oh udah, aku kalau udah memutuskan cerai pasti udah siap membuka hati baru? Insya Allah. Nih samping kamu ada seorang laki-laki sendiri ya. Sama-sama. Udah dengerin, asik banget kita dengerin rumpiannya ya. Iya. Pokoknya yang terbaik kehidupan dilanjutkan saja, yang terbaik mudah-mudahan datang di hari-hari berikutnya juga ya.
Coach Citra makasih, Iya, Mama Ke juga makasih ya. Oke, ketemu lagi di FVP berikutnya Founder Pagi. Bye-bye.